Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-hadithul khamis ashar. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke hadis yang ke-15 min khisalil iman. Kita hari ini membahas salah satu di antara berbagai macam cara untuk membuat kualitas keimanan seorang manusia, kualitas keimanan kita itu jadi lebih baik. Dan kalau boleh jujur, ini mungkin adalah hadis terberat kedua yang bisa saya bahas karena bobot dari hadis ini juga begitu berat. Kemarin saya sempat keberatan ketika saya harus banget mengkaji hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni dengan alasan hadis itu terlalu berat untuk diamalkan oleh saya. Hari ini kita juga menghadapi hadis yang serupa dan ini juga hadis yang begitu beratnya luar biasa. Ya Rabb, tapi nggak boleh, walaupun saya merasa berat, ini adalah tuntutan dan kewajiban untuk saya terhadap diri saya dari Allah. Apa perintah Allah untuk saya mengamalkan semua yang telah saya pelajari. Dan ini salah satu yang saya pelajari, maka ini adalah teguran keras bagi saya terhadap diri saya, bahwasanya saya harus bisa menjaga hadis ini. Apa hadisnya? Mari kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Pendek banget. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, kita sudah bahas kemarin tentang siapa itu Abi Hurairah. Enggak perlu kita perpanjang, oke? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Seakan-akan Rasulullah bilang, kalian kalau masih beriman kepada Allah dan masih beriman sama hari akhir, maka laksanakan hal ini, 1, 2, 3. Jadi, seakan-akan Rasulullah ngomong ke kalian, kalau kalian masih beriman kepada Allah, bahwasanya Allah itu Esa, Allah satu-satunya, Allah tiada sekutunya, Allah dengan segala macam kemahaannya, dan kamu masih beriman kepada hari akhir, ada hari mizan, ada alam barzakh, ada alam ini, alam itu, maka lakukanlah hal-hal berikut. Dan itu tidak berarti menunjukkan bahwa apabila teman-teman tidak melaksanakan ini, lantas teman-teman sudah keluar dari iman. Kemarin saya sempat singgung kan, dia hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ila akhiril hadis. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian bla 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 sampai hadis akhir. Itu tidak menunjukkan bahwasannya apabila kalian tidak ada cinta di dalam hati kalian atas kalian langsung murtad. Tidak. Yang dimaksud di situ adalah al-imanul kamil. Maksudnya iman kalian tidak sempurna kalau kalian tidak melakukan hal ini. Maka seakan-akan Rasulullah ngomong ke kalian, kalian tidak sempurna keimanan kalian terhadap Allah dan hari akhir sampai kalian apa? Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya lah salah seorang di antara kalian itu mengucapkan sesuatu yang baik atau diam. Berat ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya lah dia mengucapkan sesuatu yang baik-baik atau diam. Ini berat loh. Ini berat. Apalagi di zaman sekarang. Dengan banjir informasi yang seperti ini, sulit bagi kita untuk diam. Dan diam ini tidak hanya dengan lisan. Ini. Tek. Masuk hadis ini. Masuk hadis ini. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diam maka dia telah sukses, maka dia telah berhasil. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang tidak kalah seramnya juga, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nari
ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat, satu kata, di mana dia gak akan pernah terbayang hanya dengan satu kalimat itu, hanya dengan satu kata itu, hanya dengan satu ketikan itu mampu menjatuhkan dia, menjerumuskan dia ke dalam neraka, satu ke neraka yang lebih dalam lagi, di mana jarak antara satu neraka dengan neraka satunya lagi itu bagaikan ujung ufuk barat dan ufuk timur. Hanya dengan satu kalimat, hanya dengan satu kata. Dan ini bisa saja terjadi di zaman sekarang. Kita nih gampang banget loh ngomong sesuatu. Saya sebut kita, berarti saya termasuk. Kita gampang banget lisan kita, tangan kita gunakan untuk sesuatu yang menyakiti orang lain. Gampang banget kita mengucapkan sesuatu yang akhirnya dengan kata-kata itu kita akhirnya sengaja atau tidak sengaja mencaci Allah, mencaci agama Allah, mencaci firman Allah. Sekarang kita punya sesuatu yang disebut sebagai apa? Dark jokes. Dark jokes. A'udzubillah. A'udzubillah. Bercandain agama, bercandain Allah, ya kayak biasa. Yang penting orang ketawa semua. Bercandain Nabi Ibrahim, bercandain Nabi Musa, ketawa semuanya. Kenapa? Bahkan bercandaan seperti itu diucapkan di atas mimbar. Lagi-lagi karena apa? Aduh. Lagi-lagi karena apa? Karena pengen bikin orang lain ketawa. Karena pengen suasana makin hore, hip-hip hore. Dan banyak di antara kita yang tidak sadar dengan bercandaan-bercandaan seperti itu, akhirnya mampu menjerumuskan kita ke dalam neraka. Tapi saya diam aja, saya cuma dengerin mereka. Bro, sis, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kalau semisal ayat-ayat Allah lagi dibikin bercandaan, muncul sesuatu yang jorok, Nabi dibikin bercandaan, malaikat dibikin bercandaan, Allah dibikin bercandaan, Al-Quran dibikin bercandaan, fala taq'udu ma'ahum, jangan mau duduk sama mereka, pergi, pura-pura ke toilet kek, pulang kek, bilang aja ada kesibukan kek, atau kalau yang lebih baik dari itu semua, tegur. Berdasarkan hadis yang lain, maka man ra'a minkum munkaran, tegur. Kalau mereka masih ngomong, ya udah pergi aja. Apakah saya harus meninggalkan mereka selama-lamanya? Enggak. Allah berfirman dalam Al-Quran, hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Nanti kalau semisal mereka punya topik yang berbeda, baru kamu duduk lagi sama mereka. Tapi selama topik mereka jelek, pergi. Pergi. Kalau gak begitu, sama aja antara kalian dan mereka. Innakum idzam mithluhum. Sama aja mereka. Kamu dan mereka sama aja kalau misal kamu dalam momen yang seperti itu gak pergi. Seakan-akan kamu ridha terhadap perbuatan mereka. Dark joke sekarang ini, ya a'udzubillah. Saya, kalau boleh jujur, saya sempat menikmati jokes-jokes semacam itu, tapi makin kesini, jokesnya makin gak jelas. Orang-orang bilang, gelap, gelap, gelap. Gelap apaan? Gelap apaan? Oh, jokes saya berbeda sama orang lain. Terus, jangan so elit kamu. Bercandain agama, bercandain Allah demi membuat orang lain tertawa. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Saya berharap semua teman-teman yang nonton video ini ya, yang ikut kajian bersama saya kali ini, jokes-jokes semacam itu mbok ya dikurangi. Bahkan perintahnya harusnya bukan dikurangi, tapi di-stopkan. Stop. Bercandain hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang seperti itu. Bercandain Allahu Akbar, bercandain agama, bercandain orang cacat, ya kan? Kita sekarang menghadapi zaman di mana kita kayak bercandain orang cacat. Iya ya. Nge-rate fisik orang lain. Dulu orang jelek, berdasarkan standar masyarakat, saya menganggap bahwa gak ada orang jelek. Tapi tipenya sesuai dengan tipe saya atau tidak, itu bahasa saya. Tapi kita pakai bahasa yang dipakai oleh banyak masyarakat. Orang yang tidak sesuai dengan standar kegood lookingan masyarakat pada saat itu, biasanya ejekannya itu tidak secara terang-terangan. Mentok-mentok ejekannya ya biasa-biasa saja. Ejekannya
di dalam tongkrongan-tongkrongan mereka saja. Dan itu tentu saja tetap salah. Tapi lebih mendingan daripada zaman sekarang. Zaman sekarang orang cacat, orang yang nggak good looking, itu di-rate fisiknya. Berdasarkan konten-konten TikTok. Ya kan? Ini, coba lihat. Fisiknya berapa ini? Menurut gue sih 4/10. Apa? Entah konten kreatornya, entah yang ngejawab. Apaan? Kenapa semudah itu nge-rate fisik orang lain? Dan itu bahkan dilakukan oleh public figure yang katanya positive vibe. Yang katanya selalu memberikan narasi-narasi positif. Untuk apa? Saya gak pernah masuk bencana-bencana seperti itu. Atau konten-konten kayak begitu. Konten sampah. Maaf kalau saya harus banget menyebutkan bahasa konten sampah. Di dalam kajian yang begitu mulia seperti ini. Tapi itu udah jelas-jelas konten sampah. Sayangnya itu dilakukan oleh teman-teman saya. Saya gak malu untuk mengatakan sesuatu yang seperti itu. Even itu dilakukan oleh banyak teman saya. Gak malu saya. Karena ketika kita berucap sesuatu, memberikan nasihat, tujuan kita apa? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk mengucapkan sesuatu yang baik. Bukan agar si A senang, si A gak senang. No. Falyaqul khairan aw liyasmut. Dan ini teguran terbesar saya tujukan kepada siapa? Kepada diri saya sendiri. Karena saya sadar bahwa banyak yang keluar dari ucapan-ucapan saya itu jelek. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya seperti ini. Dan saya juga berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa teman-teman hari ini juga. Andai kata orang bisa menjaga mulutnya, surga udah jelas. Surga. Mungkin banyak di antara kita yang wal'iyadu billah. Banyak di antara umatnya Nabi Muhammad yang akhirnya masuk neraka. Bukan karena kurang sholat, bukan karena kurang zakat, tapi karena apa? Karena mulutnya, karena cocote. Para ulama berdebat perihal apakah setiap di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafaz pun diucapkan oleh seorang muslim kecuali kanan kirinya ada raqib atid yang akan senantiasa mencatat. Para ulama berbeda pendapat, apakah setiap yang diucapkan oleh manusia itu 100% tercatat atau yang dicatat itu cuman yang baik dan buruknya saja. Ini ulama berdebat. Pendapat pertama menyatakan bahwa setiap ucapan, entah dia mengandung kebaikan atau mengandung keburukan, atau bahkan yang tidak mengandung kebaikan atau keburukan seperti, bro, apa kabar? Bro, dari mana? Bro, gue lagi pengen A. Itu juga dicatat semuanya. Ulama kedua berpendapat bahwa enggak. Hal-hal yang sifatnya tidak mengandung kebaikan dan tidak mengandung keburukan maka tidak dicatat. Jadi yang dicatat sesuatu yang mengandung pahala dan sesuatu yang mengandung dosa saja. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ini bahaya banget teman-teman. Ya Rabb. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampu menjaga lisan kita. Sekarang ucapan buruk aja sebagaimana perkataan saya sebelumnya di bab salat. Kemarin saya bilang, orang enggak salat itu di framing sebaik mungkin. Apa framing mereka? Di framing dengan ucapan enggak apa-apa gak salat, yang penting hatinya baik, yang penting ucapannya baik kepada sesama. Sama seperti ini, ucapan buruk pun, ucapan gebledos, ucapan anjing, babi, monyet, dan sebagainya, itu di framing baik. Di framing baik. Dengan cara apa? Gak apa-apa. Aduh, mau nulis apa saya? Gak apa-apa. Ucapannya jelek, yang penting hatinya baik. Ucapan jelek ini. Ini contoh ucapan yang buruk tapi framingnya baik. Gak apa-apa mulutnya kotor ya. Gak apa-apa mulutnya kotor. Yang penting apa? Yang penting hatinya baik. Dan saya yakin mungkin di antara penonton di sini mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Saya punya teman omongannya jelek tapi hatinya baik. Enggak. Sebagaimana ucapan manis belum tentu hatinya manis, maka ucapan yang buruk juga tidak menunjukkan bahwa hatinya baik. Dan itu banyak terjadi sekarang. Gak pantas loh orang Islam ngomong babi, anjing, monyet. Dan saya berharap bagi teman-teman yang membiasakan diri, teman-teman sekalian, mulut teman-teman sekalian dengan ucapan-ucapan seperti itu, ayo stop. Stoplah. Ya.
Dan herannya, ucapan-ucapan seperti ini juga diucapkan oleh orang-orang yang sudah ngaji lama. Banyak saya lihat orang yang ngaji lama, pesantren bertahun-tahun, mulutnya masih aja jelek ngomongin orang. Nggak jelek, keluar bahasa-bahasa kebun binatang dan sebagainya. Apa pantas? Nggak pantas. Orang Islam itu mulutnya baik, perbuatannya baik. Nggak boleh milih. Nggak boleh milih. Nggak boleh milih salah satunya, nggak boleh. Oke, saya pilih. Yang penting hati saya baik, mulut saya nggak apa-apa lah jelek. Nggak boleh milih. Harus dua-duanya. Mulut dan hatinya harus sama-sama baik. Nggak usah ucapan buruk itu di framing sebaik mungkin. Bilang aja ucapannya jelek. Bilang aja si doi ucapannya jelek, mulutnya jelek. Dah, gak usah di framing baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Buset, memuliakan tetangga ini part paling berat, apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang orang bahkan ngarep gak punya tetangga. Orang sekarang ngarep bahwasannya dia tinggal di perumahan dan gak kenal sama tetangga. Wal'iyadzubillah, ini bukanlah akhlak seorang muslim. Orang Islam itu wajib menghargai tetangganya. Ya, wajib. Nabi Muhammad SAW bahkan suatu hari pernah curhat di hadapan para sahabat, saking seringnya malaikat Jibril ini menasehatiku perihal tetangga, sampai-sampai aku menyangka bahwasannya tetangga itu juga kebagian wasiat. Juga kebagian warisan. Saking seringnya Nabi Muhammad dinasehati sama malaikat Jibril yang juga merupakan guru Nabi Muhammad perihal tetangga, sampai Nabi Muhammad ini nyangka bahwasannya tetangga itu juga mendapatkan warisan. Hari ini kita mendapati orang-orang, memang saya tidak, bentar, kaki saya, maaf, kram. Dah, yuk. Saking seringnya Nabi Muhammad SAW diberikan nasihat oleh malaikat Jibril perihal tetangga, sampai-sampai Rasulullah menyangka bahwa tetangga itu juga mendapatkan warisan. Dan berapa banyak di antara kita yang punya tetangga, entah itu tetangga kos atau tetangga di perumahan dan sebagainya, yang gak kenal sama tetangganya. Kalau di kampung mah masih kenal. Tetangga kos. Mereka kamu bilang, yang penting hidup saya tenang, adem, ayem. No, Islam itu tidak boleh individu. Orang Muslim gak boleh hidup secara individu. Saya tekankan sekali lagi, orang Islam gak boleh punya kehidupan individualis, gak boleh. Orang Islam itu harus bermasyarakat. Bermasyarakat dengan cara apa? Walaupun kamu gak mau ngobrol banyak sama tetangga kamu, minimal lah tetangga kos kamu nih, tetangga kos kamu. Kamu punya makanan lebih, tok. Bu, Pak, Mas, Kak, mohon maaf ini ada makanan lebih. Nggak, hanya sekedar itu saja Anda sudah memuliakan tetangga kos kamu itu. Tetangga rumah kamu. Saya masih ingat dari kecil, abi saya dan umi saya itu sering banget ngajarin saya. Nah, ini nak antar ke tetangga sebelah. Nah, ini nak ada ini nak kasih ke ini nak. Nah, ini nak kasih, alhamdulillah. Dan tetangga timbal balik seperti itu. Apakah ada cekcok? Of course ada banyak cekcok. Tapi bukanlah seperti itu hubungan antar manusia. Selalu ada cekcok. Anda mau berhubungan sama siapapun pasti akan ada cekcok. Dan cekcok itu gimana ya? Kecekcokan antar tetangga itu adalah sesuatu yang dipastikan terjadi. Dan kecekcokan itu pasti akan terjadi dalam setiap hubungan. Hubungan pertemanan, hubungan pernikahan, Anda tidak akan pernah bebas dari yang namanya cekcok. Dan bagi orang yang pertama kali bikin cekcok antar hubungan tetangga, saling sakit menyakiti, wahai Anda yang menyakiti tetangga Anda, wahai Anda yang disakiti oleh tetangga Anda, maka pesan ini kepada dia. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang imra'atun tukthiru min siyamiha wa salatiha, dan seorang perempuan yang sholatnya rajin, zakatnya rajin, puasanya rajin, tapi omongannya senantiasa menyakiti tetangga. Ada tetangga model begitu? Ada? Jangan-jangan kalian lagi. Maka Rasulullah menyebutkan tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Siapa dia? Cerita tentang seorang perempuan di zaman Rasulullah yang sholatnya mantap, zakatnya mantap, puasanya mantap, tapi cocote, cap. Dan herannya lagi, ini kritikan untuk membangun ya, kritikan untuk membangun.
Saya mengucapkan ini tanpa ada tendensi untuk menyakiti siapapun, tapi harus saya ucapkan. Beberapa pesantren-pesantren, kiainya, bunyainya, gusnya, dan sebagainya, itu gak mau kenal sama tetangganya. Gak mau kenal sama tetangganya. Ayolah. Pesantren harusnya jadi model. Datengin tetangganya, kirim makanan, apa. Indah hidup. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Urusan tamu ini juga begitu luar biasa. Urusan tamu begitu luar biasa. Teman-teman pernah baca di dalam ayat Al-Quran, tahu ceritanya tentang Nabi Ibrahim? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun ila akhiril ayah. Saya berharap habis ini teman-teman nonton video ini selesai, buka aja di Google cerita Nabi Ibrahim dan tamu malaikat. Nah, itu betapa kerennya waktu itu Nabi Ibrahim secara spontan ketika didatangi oleh seorang tamu yang gak jelas siapa ini, orang siapa, tapi malah langsung disembelihin anak sapi loh. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Dan memuliakan tamu itu tidak harus dengan sesuatu yang mewah, tidak harus dengan sesuatu yang luar biasa. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha suatu hari didatangi oleh seorang tamu, ibu-ibu dan kedua putrinya. Dan di dalam rumah Ibunda Aisyah berarti rumah Rasulullah, baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada satupun yang tersisa kecuali satu butir kurma. Bukannya Rasulullah kaya, of course Rasulullah kaya, tapi Rasulullah tuh ceplas. Di rumah Rasulullah, di rumah Ibunda Aisyah yang ada apa? Satu butir kurma. Ini satu-satunya butir kurma itu diberikan kepada tamu tersebut. Akhirnya ibunya itu tadi langsung bagi kurma jadi dua, diberikan kepada kedua putrinya. Di rumah siapa? Di rumah Ibunda Aisyah. Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memuliakan tamu itu tidak melulu dengan barang yang mewah. Muliakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kemampuan kalian semana, ya sudah, muliakan saja mereka. Dan sebagai tamu juga gak boleh kurang ajar. Jangan mentang-mentang tamu adalah raja, kalian terus kurang ajar. Kamu tahu nggak bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah didatangi oleh seorang tamu. Kemudian tamu itu beberapa kali menghubungi Rasulullah dari luar. Rasulullah belum jawab, akhirnya diintip dari dalam. Rasulullah keluar dalam keadaan marah. Apa yang dilakukan? Rasulullah bilang, matanya diginiin. Dalam artian, akhirnya berdasarkan hadis ini muncul bahasan di antara para ulama bahwasanya boleh hukumnya. Bahasanya bukan boleh. Gimana ya bahasa yang lebih tepat? Andai kata ada orang-orang ngintip rumah kamu nih, terus kamu colok matanya, terus akhirnya dia mengajukan ke pengadilan karena matanya buta, yang bersalah tetap dia. Jadi sebagai tuan rumah berusaha memuliakan tamunya sehebat mungkin, sebaik mungkin, sekeren mungkin. Dan sebagai tamu juga harus tahu diri. Harus tahu adab bertamu. Jangan ketika tuan rumah bilang anggap aja rumah sendiri terus setiap seluruh isi kulkas diambil. Enggak begitu. Itu kan cuma basa-basi doang. Kenali mana yang sebenarnya basa-basi dan mana yang enggak basa-basi. Dah, begitu ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang mau OTW ke rumahnya, ke pernikahannya Gus Ivan di Kudus.